Hai semua, kembali lagi bersama saya Diarda Kesyawati Muri, mahasiswa Universitas Kristen Indonesia Maluku Fakultas Ilmu Komputer Program Studi Informatika. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membawa materi mengenai kerangka kerja dan paradigma interaksi dari mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer. Kerangka kerja dan paradigma interaksi. Kerangka kerja untuk memahami interaksi. Kerangka kerja adalah sebuah struktur yang digunakan untuk mengonseptualisasikan suatu sistem. Kerangka kerja dapat digunakan untuk memahami cara manusia berinteraksi dengan komputer. Siklus tindakan eksekusi atau evaluasi. Yang pertama goal, yaitu kejadian yang diinginkan oleh pengguna. Yang kedua eksekusi, yaitu melakukan eksekusi atas suatu tindakan dalam dunia nyata. Yang ketiga dunia nyata, yaitu tempat di mana pengguna dapat mengeksekusi suatu tindakan dengan memanipulasi objek. Dan yang keempat evaluasi, yaitu validasi pengguna atas suatu tindakan dan membandingkan dengan goal yang telah ditetapkan sebelumnya. Jarak pemisah eksekusi atau goal of execution. Jarak pemisah eksekusi adalah perbedaan antara keinginan pengguna dengan apa yang dapat dilakukan oleh sebuah sistem atau seberapa jauh sistem tersebut dapat mendukung tindakan yang akan dilakukan oleh pengguna. Contohnya, pengguna yang sudah memformulasikan keinginan menggunakan menu file dan memilih save, apakah antarmuka yang tersedia untuk melakukan tindakan? Apakah di dalam menu file terdapat pilihan save? Jika tidak terdapat, maka terdapat jarak pemisah eksekusi antara keinginan pengguna dengan yang dapat dilakukan oleh sistem. Goal of execution adalah tingkat kesulitan yang dihadapi pengguna untuk mengartikan status sistem dan seberapa jauh desain objek yang dimiliki antarmuka mendukung pengguna untuk menemukan dan menginterpretasikan status sistem. Contoh, slider yang menunjukkan status instalasi program. Kerangka kerja interaksi. Kerangka kerja interaksi siklus tindakan eksekusi atau evaluasi berfokus pada cara pandang pengguna tentang interaksi. Komponen utama ada sistem, yaitu menggunakan bahasa mesin, pengguna menggunakan bahasa tugas, masukan menggunakan bahasa masukan, dan keluaran menggunakan bahasa keluaran. Fase eksekusi pada siklus interaksi. Yang pertama terdapat artikulasi, yaitu pengguna memformulasikan sebuah goal yang kemudian dinyatakan dalam bahasa masukan. Yang kedua pengerjaan, bahasa masukan diterjemahkan ke dalam bahasa mesin atau dikerjakan oleh sistem. Dan yang terakhir penyajian, yaitu sistem menyajikan hasil operasi, dia menggunakan bahasa mesin, menggunakan bahasa keluaran. Fase eksekusi pada siklus interaksi berisi langkah untuk observasi dan artikulasi atau pengguna mengartikan hasil yang muncul di layar dan mencocokkannya dengan goal semula dan mencocokkan dengan bahasa tugas pada atribut psikologis dengan bahasa masukan. Mengatasi kompleksitas. Jika perancang ingin membangun sistem yang mudah digunakan, perancang harus memahami bagaimana pengguna melihat sesuatu, melihat dunia dengan kacamata pengguna. Perancang memahami apa yang dirasakan pengguna ketika menggunakan program rancangannya. Untuk itu, perancang harus memahami bagaimana manusia mengatasi kompleksitas suatu lingkungan kerja secara teknis. Pemodelan sistem. Model konseptual atau model perancang, model yang diciptakan oleh perancang. Yang selanjutnya gambaran sistem yang diciptakan oleh perancang dan yang sesungguhnya dilihat oleh pengguna menyangkut apa yang terlihat di layar tampilan dokumentasi. Dan yang ketiga model mental atau pengguna, model yang diciptakan oleh pengguna ketika pengguna berinteraksi dengan suatu sistem. Model mental tidak akan pernah terbentuk jika seorang tidak pernah menggunakan sistem. Model mental adalah proses untuk menciptakan kerangka kerja tentang suatu proses atau cara kerja suatu benda. Semakin dekat model mental yang diciptakan oleh pengguna dengan model konseptual yang diciptakan oleh perancang, maka pengguna akan merasakan kemudahan ketika berinteraksi dengan sistem. Karakteristik model mental. Yang pertama, tidak ilmiah berdasarkan perkiraan, tidak lengkap, menjelaskan aspek yang relevan, tidak stabil, dapat dikembangkan dan beradaptasi dengan konteksnya, tidak konsisten,
Untuk model yang sama sering tidak kompatibel satu dengan yang lain, personal bersifat unik untuk setiap individu sehingga tidak bisa diterapkan secara umum. Model mental sangat penting untuk perancangan interaksi sebagai kerangka kerja dasar untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi. Sekian, terima kasih.